Cuman ada trik khusus nggak Mas supaya si diesel ini nggak mengeluarkan asap yang begitu banyak? Ada nggak caranya? Atau emang dari sononya emang ngebul? Enggak sih Mas. Jadi gimana ya? Kalau kita ngomongin diesel ngebul, kita nyiapin duit 500 juta nih misalnya. Ya. Kita mau bikin mobil bensin, taruh kita mau ngebangun mobil K-Series Honda. Biaya 500 juta tuh udah belum bisa kenceng sih Mas. Gitu. Cuman kalau di diesel kita nyiapin di bawah 100 aja tuh udah. Di bawah 100. Saya di pit itu disamperin. Nah, gitu. Sama brand lah. Ya. Gitu. Terus Dia mau endorse saya. Ada satu barang lah dan beserta aditif gitu. ya. Cuman saya dikasih tuh. Pernah dengar nggak sebelumnya brand ini? Nggak pernah. Cuman tiba-tiba datang ke pit. Tiba-tiba datang ke pit ngasih dan saya nggak pakai. Halo Sobat PTT Lubricants, bertemu lagi dengan saya Rizky. Kali ini saya sudah kedatangan teman-teman dari Diesel Enthusiast Bogor. Benar ya Mas ya? Betul. Dengan Mas siapa? saya Galih. Dan? Saya Titan. Mas Titan. Gimana Mas kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Mas dari mana sih? Saya dari Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Mas Gali? Saya dari Bogor. Bogor. Macet nggak tadi Mas? Lumayan. Banyak perbaikan jalan Mas di Jakarta. Oke. Nah, Mas, kita mau ngobrol-ngobrol putar kegiatan dari Diesel Enthusiast Bogor nih. Sejarah terbentuknya gimana sih Mas Diesel Enthusiast Bogor nih? Kalau sejarah terbentuknya beliau yang menjelaskan. Mas saya baru Mas. Baru di sini. Sebenarnya gue juga bukan founder sih. Jadi Diesel Enthusiast Bogor tuh udah kebentuk 1,5 tahun lah, kurang lebih lah. Ya. Saya masuknya baru setahun lah. Dia 1,5 tahun baru berdiri. Ya. Oke. Saya baru setahun masuk Baru di situ. setahun ya. Berarti Mas. Kebetulan emang foundernya tuh ada 4 orang kalau nggak salah. 4 orang, saya masuk, terus ramai deh. Cuman itu tuh rata-rata emang orang Bogor aja atau orang di luar Bogor boleh gabung? Boleh gabung. Boleh gabung ya? Bukan orang Bogor aja ya? Bukan orang Bogor aja. Ini tadinya sih mau nggak diterima ya, cuman nggak apa sih, seru anaknya. Cuman yang pastinya persyaratan untuk gabung di komunitas Diesel Enthusiast Bogornya harus wajib punya mobil diesel ya? Harus diesel. Harus diesel ya? Maupun itu diesel lama atau diesel, Kan udah diesel Enthusiast Bogor. Antusias banget tuh. Yang penting mobilnya diesel, mau standar, mau remap only, mau standar, mau spek FFA, mau nyetel abis, ceper-ceper, bodo amat gitu. Boleh gabung Yang ya? penting diesel. Oke. Nah ini pertanyaan yang sering muncul nih Mas di sosial media. Apa sih yang membuat mobil diesel ini menjadi terkenal dengan julukan cumi-cumi darat? Apa Susan? Ya karena adanya di darat, di jalanan, di tol atau dimanapun, terus ngebul. Mungkin ini orang nyebutnya cumi darat karena kan cumi ngeluarin tinta hitam tuh kan. Iya. Dia dalam air ya? Iya dalam air. Nah ini adanya di darat tapi posisinya di mobil. Oke. Ya makanya cumi darat. Cumi darat. Tapi itu sering itu nggak Mas? Sering apa namanya? Kalau misalkan kita terlalu mengeluarkan asap hitam, pengguna jalan lain sering negur nggak sih? Enggak ya? Kalau saya sih nggak yang begitu gitu kalau saya. Malah viral tau. Ih, cumi-cumi darat tuh. Malah makin naik namanya cumi-cumi darat nih. Iya. Mungkin itu ya. Perbedaan utama antara mesin diesel dan bensin itu apa sih? Apakah ada pengaruh dari performa dan karakteristik mobilnya? Perbedaannya udah jelas dari mesin diesel dan bensin. Perbedaan bahan bakar antara bensin dan diesel. Perbedaan karakter mesin juga ada gitu. Kalau bensin kan, kalau diesel lah kita anggap diesel itu pasti mindsetnya bermain dengan torsi. Torsi gitu. Mobil besar, diesel kan torsi udah turbo, pasti torsinya besar gitu loh. Cuma bensin ini kan ada turbo juga kan Mas? Ada yang pakai turbo gitu. Cuman torsinya nggak sebesar diesel ya. Oke. Gitu. Kalau menurut Mas Gali sendiri? Menurutku sih sebenarnya diesel perkembangannya udah pesat ya Mas. Dari dulu yang mungkin kalau kita pernah dengar tuh ada Bosch Pom. Sekarang kita udah common rail. Terus mesin-mesin diesel sekarang tuh rata-rata sebagian besar tuh udah pakai turbo Mas. Jadi secara teknologi majulah sekarang. Udah berkembang ya? Udah berkembang. Terus orang akhirnya kenapa beli diesel? Tenaganya bagus, torsinya oke. Terus secara bahan bakar juga lebih ekonomis. Jadi itu salah satu yang mempengaruhi popularitas mobil diesel ini sendiri ya?
makin banyak diminati ya. Betul. Dan cc-nya kan rata-rata nih kalau mau yang kenceng-kenceng tuh mobil bensin tuh cc gede tuh 4.000 cc gitu ya. Kalau diesel kan rata-rata nggak terlalu gede ya, paling 2.500 sampai 3.000. Iya, udah pakai turbo juga. Jadi secara tenaga nggak usah diragukan lagi lah. Pasti mantap. Diesel juaranya ya. Iya. Nah, katanya tadi kan Mas Gali juga suka main off-road ya Mas ya. Nah, kalau misalkan Mas Gali sendiri merasakan performa dan daya tahan mesin diesel ini dalam berkegiatan off-road gimana Mas? Off-road. Ya. Kebetulan saya pakai double cabin dan yang paling banyak digemarin di off-road itu sebenarnya kan event-event adventure ya Mas. Ya. Jadi misalnya kita masuk hutan, jaraknya sih nggak jauh, cuman memang kita dalam hutan lama ya, banyak obstacle. Terus di sana kita juga ya semi bertahan hidup lah, karena kita di dalam hutan bener-bener nggak ada bahan bakar kan istilahnya. Ya kenapa pilih diesel? Karena diesel irit, terus torsinya oke buat nanjak-nanjak, dan secara mesin tuh nggak rewel ya, dia enak lah buat off-road, lebih nyaman, jauh. Berarti itu salah satu keunggulan khususnya yang membuat daya tarik orang untuk ikutan off-road ya Mas ya. Oke. Nah, bagaimana tren mobilitas berkelanjutan dan kepedulian terhadap lingkungan mempengaruhi pandangan diesel entusias Bogor terhadap mesin diesel? Ya sebetulnya kalau kita dibilang diesel itu salah satu penyumbang polusi, benar atau enggak tuh? Ya sebetulnya semua mobil juga mengeluarkan gas emisi kan, gitu loh. Jadi ya kalau saya pribadi sih jangan menyalahkan diesel seutuhnya lah gitu loh. Itu aja sih paling mas. Karena memang kalau diesel itu kan kelihatan ngebul Mas, jadi yang kelihatan mata gitu. Gitu. Padahal mesin-mesin bensin juga punya gas buang juga. Cuman ya bedanya kalau bensin ya nggak kelihatan. Makanya selama ini orang ngejudge, oh ini diesel nih penyumbang terbanyak polusi udara nih. Ya gua nggak terima nih. Ya kalau dibawa ngebut ya kita nggak tahu. Kalau bensin itu seberapa banyak asap yang dihasilkan dari pembakaran mobil tersebut gitu. Cuma bedanya diesel ya kita ngebut ya makin banyak asap yang keluar gitu. Cuman ada trik khusus nggak Mas supaya si diesel ini nggak mengeluarkan asap yang begitu banyak? Ada nggak caranya? Atau emang dari sononya emang ngebul? Enggak sih Mas. Jadi gimana ya? Kalau kita ngomongin diesel ngebul, memang ada beberapa part di mobil diesel yang di-upgrade sama di-tuning ya, sehingga mobil itu lebih laju dan mengeluarkan banyak asap tadi. Banyak asap ya. Tapi balik lagi, sebenarnya kalau kita pakainya juga sopan ya, artinya kita nggak ngegas-ngegas nih, ya nggak banyak juga Mas asapnya. Oh gitu. Iya, nggak banyak. Ketika digeber aja tuh. Ketika digeber. Oke. Benar, ketika digeber. Apalagi tadi kita juga sempat ngobrol ketika di arena balapan semakin digeber semakin ngebul tuh. Iya betul. Itu kenapa sih Om tadi penyebabnya? Kalau ngebul itu biasanya rata-rata dari remap. Remap ya. Jadi remap itu kan namanya bawaan pabrik, kita upgrade sedikit, gitu. Jadi biasanya kalau untuk konsumsi bahan bakarnya dinaikin gitu, makanya dia ngebul gitu. Supply. Dan kalau di balap itu lebih banyak biasanya itu karena ada penambahan part yang untuk menambahkan supply supply solarnya tuh lebih banyak, jadi sehingga dia bisa lebih ngebul gitu. Ya. 2 sampai 3 kali lipat ya. Oh, 2 sampai 3 kali lipat ya? Iya, bisa. Itu ke tenaga juga ya? Itu ngaruh ke tenaga. Ngaruh ke tenaga ya. Karena kan ya supply solar kita tambah gitu. Cuma pemilihan bahan bakar diesel sini ada pengaruhnya nggak, solar atau pakai Dex? Ya tiap kayak solar busuk, Dex Lite ya beda. Setiap bahan bakar beda rasa. Beda rasa ya? Beda tenaga gitu. Cuman kalau misalkan semakin tinggi itu aja bagus itu solarnya performanya semakin oke. Semakin oke ya berarti. Cuman perlu tambahan aditif lagi nggak? Kalau saya tambah. Tetap tambah ya? Tambah. Oke. Berarti sebegitu pentingnya aditif ini ya untuk mobil diesel ya? Oke. Cuman di mobil bensin sendiri sekarang udah menjamur juga sih orang yang pakai untuk aditif ini. Oktan booster ya. Kayaknya duluan di bensin daripada di diesel. Oh, duluan di bensin ya? Kayaknya iya deh. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa yang menjadi tantangan utama
dalam perawatan dan pemeliharaan mesin diesel ini Mas? Dari teman-teman DEB sendiri nih, ada tantangannya? Tantangannya sih nggak ada Mas. Ya. Selama kita merawat mobil dengan baik, sering ganti oli, filter oli, filter solar, ya nggak ada tantangan sih. Yang paling penting itu ganti oli ya? Yang paling penting oli, itu utamanya. Itu darahnya. Iya betul. Oke, ini ulangan dari tadi nih. Lucu juga ya. Agak aneh sih. Tadi kita udah ngomongin nih. Gak umum sih. Kayak template. Jawabannya pas lagi ya. Ya perlu lah Mas, perlu ya. Kalau kenapa kita pilih diesel? Diesel itu sebenarnya gampang banget. Ya udah cukup lu ganti oli rutin. Mungkin filter oli, filter solar, udah beres. Nggak ribet. Yang orang bilang tune up juga kalau di mesin-mesin bensin kan ada busi itu, ada segala macam tuh kan. Kalau kita kan teknologi udah common rail nih, udah pakai nozzle, jadi nggak perlu di ini ya, cuma pakai cairan gitu kan istilahnya. Ya udah ngerawatnya gampang banget, ganti oli rutin, filter solar, filter oli beres, udah. Tapi sebelum ganti oli, Mas pernah ngelakuin proses engine plus nggak? Pernah. Pernah ya. Pernah. Itu penting nggak? Menurutku sih penting. Aku sering sih. Karena ganti-ganti brand atau gimana? Kalau ganti-ganti brand itu mungkin jatuhnya wajib engine plus. Karena kita ganti oli kan mungkin karakternya beda-beda ya. Beda aditif juga, beda teknologi juga setiap brand kan. Benar. Itu kalau ganti brand otomatis wajib flashing. Tapi kalau yang saya rasain, saya sih lebih ke rutin ya. Dengan oli yang sama pun, saya rasa kalau pakai aditif tadi, mesin tuh kayak ya seperti namanya lah, flashing. Artinya kerak-kerak yang ada di dinding-dinding mesin gitu ya. Itu keangkat semua, ikut turun sama oli yang lama. Kita ganti oli baru, udah seger deh mobil. Itu sih. Kalau Mas Titan sendiri, setiap pergantian oli, pernah melakukan engine prosesnya? Kalau engine flash BG intake sama purging tuh apa? Kalau purging tuh di fuel. Kalau BG intake itu di intake manifold. Enggak, dia dicampurin di dalam mesin. Pokoknya pada ini saya menyerahkan ke bengkel. Biar bagaimana mobilnya. Yang penting terawat aja ya. Pokoknya saya mau yang terbaik kerjain. Siapa? Cuman patokan ganti oli dari Mas Titan sendiri per berapa kilo ribu? Kalau saya per 5.000. Per 5.000. Walaupun di oli ngeklaim tuh bisa 10.000, ada yang bisa 15.000. Kalau saya wajib 5.000. Wajib 5.000 ya. Karena kalau saya mikirnya gini Mas, mobil tuh kan nyala terus ya. Apalagi kalau kita keadaan macet. Saya hitung itu udah kali 2 dari 5.000. Iya. Gitu loh. Makanya per 5.000 saya ganti. Itu berapa bulan? Kalau saya sih 2 bulan. 2 bulan, 3 bulan paling lama kalau saya. 3 bulan. Karena saya buat daily kan mobil saya. Itu daily, macet Jakarta. Kalau sering ke Bogor juga. Kadang kalau cuaca panas dia nyalain mesin aja, nyalain dalam mobil. Itu kayak ngurus. Kalau untuk Mas Gali sendiri? Saya per 5.000 juga. Kalau saya emang kebutuhannya kadang-kadang mobil ini sih nggak daily pakainya, cuman emang sering saya pakai jarak jauh, kayak ke Solo, ke Jawa lah, karena orang tua kan di sana kan. Terus di sisi lain saya juga sering ikut event-event balap ya. Jadi saya ngerasa karena oli itu kan penting banget. Betul. Gue bilang darahnya lah, darahnya si mobil lah. Jadi kalau kita mau mendapatkan performa terbaik saat balap atau saat pulang kampung ya, mudik gitu jalan jauh. Ya nggak usah ambil risiko lah, ganti oli pasti seger mobilnya. Dan kita lebih nyaman aja Mas. Nyaman aja ya. Nyaman, udah nggak ada inilah, nggak ada ganjalan lah. Udah nggak worry lah. Iya, udah nggak worry lah, jalan jauh, olinya baru seger. Atau kita balap juga, kalau ada trouble berarti bukan dari oli gitu ya. Cuman dari tadi kan Mas Gali sering bilang nih buat balap, sesering apa sih Mas Gali ikutan event balap? Kayak expert banget. Balap sentuh dari seri 1 tahun lalu nggak pernah absen. Nggak pernah absen saya. Oh iya. Cuman dapat podium terus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah Simply udah ngantongin 7 piala. 7 piala sampai saat ini. Waduh. Alhamdulillah. Gila. Kalau saya baru 1.
Karena baru Nah, nyumbang deh 7 piala, salah satu pialanya dari saya. Siap bang. Cuma kenapa Mas Titan memang baru ikutan? Saya baru 3 kali ikut event di tahun ini. Tiga kali kemarin di tahun ini. Sentul Drag Fest Seri 2 itu pertama. Alhamdulillah langsung dikasih piala juara 2. Juara 2 ya. Di bracket 15. Itu nama bawa nama DEB juga. Bawa. Oke. Gitu. Gokil. Terus Seri 3 kemarin dikena dis saya. Jadi gak mau piala. Enggak Karena ke Jurnas Mas. Banyak regulasi yang baru tuh, peraturan baru yang saya akhirnya harus didiskualifikasi. Oke. Itu apakah sebelumnya nggak di briefing atau gimana sehingga? Sebetulnya udah ada notis dari pihak penyelenggara gitu, cuman karena saya lalai. Makanya saya diskualifikasi. Kenapa sih kemana sih? Oh ini ya lengan pendek ya? Saya cuma nggak pakai lengan panjang doang. Berarti perlu racing suit kan? Oh iya. Iya sebenarnya racing suit itu kan salah satu pasti diwajibkan juga kan? Kalau di bracket saya nggak wajib. Kalau untuk FFA wajib. FFA wajib. Oke. Atau ke Jurnas. Atau ke Jurnas 201. Itu perlu racing suit. Kalau di bracket 15 enggak. Cuman kemarin di Jurnas itu harus pakai lengan panjang aja. Oke. Cuman kan sebetulnya banyak di anak dep tuh yang nggak bawa banyak. Ada yang pakai manset tuh pinjam kanan kiri. Cuman berhubung saya besar ya kan. Saya mau pinjam kemana? Pasrah aja udah. Ditombokin aja. Enggak, berarti mau dibikinin racing suitan. Amin. Cuman dari DEB sendiri emang aktifnya di balap drag doang ya. Cuman kalau misalkan yang kayak yang selain drag slalom. Kok slalom sih? Isom ya? Enggak ada kita. Enggak ada ya. Isom. Iya, dan guling bos, SUV banyak kan. Berarti di paling event-event kayak kemarin kayak Independence Run tuh yang Merdeka Run itu kita ada gitu. Dan itu ramai banget Mas. Oh iya, tadi itu lupa tadi saya tanyain tuh. Kegiatan. Tadi udah ditanyain tuh. Makanya saya langsung masuk kan saya. Gitu. Nah, itu saya tanya lagi. Kegiatan yang baru-baru antusias Bogor lakuin apa sih? Iya, itu lupa. Sampai masa juga ke kamera ketawa dong. Ya makanya. Soalnya tadi kan kita ngalir doang nih ngomong nih. Nggak mungkin saya ingat lagi nih. Dari mana mulai ya? Itu Merdeka Run terakhir. Event yang kita adain gitu. Itu event wajib setiap tahunnya Mas ya? Jadi wajib. Jadi diwajibkan. Cuman ini kan berarti ini udah yang kedua kalinya. Enggak, baru sekali. Baru sekali ya, karena kan DEB sendiri baru 1,5 tahun ya. Oke. Masih sumur jagung Mas. Animonya besar gak kemarin? Waduh besar banget Mas, parah. Saya juga nggak expect sih sampai saya hitung itu 120 lebih lah mobil ya. Kemarin targetnya berapa orang? Kita nggak ada target sih, cuman sebetulnya ngundang aja. Kita ngundang kan karena nyebar flyer juga kan melalui media sosial gitu kan. Terus tiba-tiba datang digebrakin begitu banyak. Wah, gokil sih. Mantap. Gitu loh. Cuman itu di luar komunitas DEB sendiri boleh gabung nggak? Boleh. Itu banyak banget dari di luar DEB itu kayak dari mana ya? Bekasi. Iya, Bekasi di Selora. Tadi kalau nggak salah dari Serang ada. Oh iya, dari Serang ada. Kayak di Javu. Jadi emang ini Mas, terus terang ya, DEB ini gue bilang paket komplit banget. Lu mau nongkrong ada agenda rutin tiap minggu itu mau nongkrong. Terus lu mau yang jalur prestasi balap-balap ada. Mau yang balap kanebo kita seneng kontes-kontes ada. Kemarin juga berapa kali tuh borong piala kita. Kontes? Iya, kontes Indonesian Modification ya. IMX ya. Siapa itu? Si Mas Dewa nggak? Itu juga ada. Itu perwakilan DEB juga. DEB juga dia. Terus kita kumpul-kumpul meet up juga ada. Jadi bener-bener lengkap banget gitu loh. Dan kita kemarin bener yang kata Titan tadi ya, nggak expect lah. Karena kita cuman ngelis nih di grup kan. Kalau di grup sih sebenarnya membernya juga banyak sih Mas. 100 lebih. Cuma kemarin pas acara mungkin banyak yang berhalangan juga ya. Kita cuma ngelis tuh sekitar 40 mobil. Terus kita sebar di sosmed. Ternyata
responnya luar biasa. Itu 3 hari loh Mas. Kita nyebar cuma 3 hari nyebar, tahu-tahu yang datang banyak. Karena emang udah kita kan free for all ya. Bensin atau diesel bebas lah. Ya. Iya. Yang bikin seru dari acara kemarin adalah kita semua serentak pakai bendera di belakang mobil. Kita konvoy. Bocimi kan lumayan tuh sekitar 40 kilo ya dari rest area ke keluar Sukabumi tuh. Keluar Sukabumi putar balik lagi dan kita kumpul akhirnya di Bogor di tempat kopi yang Cuman di Sukabumi sendiri ada coaching kliniknya atau nggak ada? Kita cuma ngerang rolling shoot, ngobrol-ngobrol gitu aja ya. Oke. Dan memang kemarin kita agak nyolong start tuh Mas, karena biasanya kan kalau merdekaran atau ya itulah merayakan hari kemerdekaan kita ya. Biasanya kan setelah tanggal 17-nya atau setelahnya kan. Betul. Kita gak nyolong start tuh sekitar tanggal 13 ya kemarin. Tanggal 13 kita ngerang, yang kita riliskan tanggal 17 itu video, foto semua udah go public dah. Langsung publish tuh. Dan di semua sosmednya DEB ya? Iya. Kemarin banyak tuh, ada dari Bekasi Diesel Run, ada dari Bister Club, ada dari Diesel Kampus, ada dari Semarang. Ada yang dari Semarang. Ada Diesel Kampus juga ya Mas ya? Ada. Anak-anak Diesel Kampus kemarin juga pada datang. Terus dari Sunter sini juga ada ya. Ada juga. Yang terjauh sih dari Serang ya. Cuman itu kan dari kegiatan itu kan banyak peserta-peserta yang baru tuh. Itu ada kemungkinan buat join di DEB nggak? Ada yang berminat nggak? Pada akhirnya. Itu banyak Mas. Setelah acara kemarin. Yang masuk tanpa komunitas, yang datang tanpa komunitas juga ada. Dan akhirnya minta join tuh ada. Ada. Gitu. Cuman nggak ada syarat apapun, asalkan punya mobil diesel. Yuk boleh. gabung, join ya. Oke, langsung masuk grup ya. Gampang ya. Gampang aja. Kita nggak ada pelonco-peloncoan. Nggak ada senioritas. Dan aktif juga ya DEB ini, tiap minggunya pasti ada kegiatan nongkrong ya. Ada setiap malam. Berapapun orang gas ya, tetap jalan ya. Itulah. Kita nongkrong tuh karena kan biasanya kan kalau Jumat ya, orang habis kerja gitu, pengennya nongkrong ngopi gitu kan. Makanya kita adakan jadwal rutin tiap minggu tuh di hari Jumat malam. Itu selalu titik kumpulnya di Bogor. Di Bogor. Habis itu mau kemana terserah. Oke. Gitu. Cuman nggak yang nakal-nakal ya. Enggak. Depan kamera aja enggak. Terus kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih Om. Bagaimana pandangan diesel entusias Bogor terhadap perkembangan masa depan teknologi diesel, terutama dengan peningkatan dalam mobil listrik? Di era gempuran mobil listrik. Betul. Tuh, ya sebetulnya kalau dibilang digempur mobil listrik ya digempur. Gitu. Karena kan kita ngelihat yang dipasarkan itu konsumsi bahan bakar. Dengan menggunakan listrik ya akan menghemat gitu. Penggunaan bahan bakar. Tagline-nya pasti. Dan yang lebih gila lagi ini pajak 0. Pajak murah lah, nggak 0. Nggak bos. Nggak 0. Udah gitu free ganjil genap. Iya. Itu kan privilege banget tuh. Gitu. Cuman kan kalau menurut saya nggak semua orang bisa beli mobil listrik gitu. Dan nggak semua kalangan gitu. Harganya mahal ya, meskipun tipe yang rendah sekalipun. Yang kecil aja, yang kecil kalau kita lihat yang kecil tuh. Yang itu loh. Yang warna oranye, kuning. Itu 200-an loh. Wow. 200 lebih loh ya. Udah 200 itu ya. Padahal Pego udah dapat cumi-cumi darat ya. Pertimbangannya juga kan gimana ya? Kita kalau jalan jauh gitu loh. Nggak mungkin kan kalau misalkan kita pakai yang kecil lah, let's say itu bisa jarak tempuhnya cuma 300. Kalau kita harus ke Solo, ke Jogja itu kan perjalanan lebih dari 500 kilo ya. Gitu. Sedangkan untuk ngisi dayanya aja itu 4 jam. 4 jam. Oke. 300 ya nyampe di Cirebon lah. Cuman stasiun pengisian baterainya ini ada nggak? Udah di rest area sih sebetulnya sepanjang Trans Jawa tuh udah banyak Mas. Udah banyak ya. Dulunya kan cuman ada di showroom-showroomnya aja kan. Sekarang di rest area itu tuh udah ada. Udah ada ya. Bahkan support dari pemerintah tuh di kantor-kantor PLN setiap kota udah ada tuh. Udah ada ya. Iya. Keren sih sebenarnya Iya kenceng sih jadinya. Cuman itu emang harus banyak stasiunnya. Kalau enggak itu semakin bertambahnya para pengguna populasi mobil listrik ini kan semakin numpuk juga nanti akhirnya kan. Iya, ini karena masih baru aja. Karena masih baru aja. Iya. Tapi kayaknya kalau di daerah juga susah sih. Katakanlah nih
Makanya gue bilang kayaknya diesel nggak bakal punah tuh. Misalnya kita di pelosok-pelosok nih kayak kebun-kebun sawit apa semua kayaknya kan susah ya, nyari solarnya susah di sana. Itu mobil yang bertenaga sebetulnya. Iya. Bener. Cuman ada juga apa namanya statement dari beberapa pengguna mobil diesel nih bilang kalau gue pakai mobil listrik ya kurang jantan deh karena nggak kedengaran suara mesinnya. Kalau misalnya bukan diesel aja sih bos. Listrik kan agak diem kan. Gak ada suaranya benar. Iya langsung hang aja ya. Sebetulnya dari pengguna mobil bensin apalagi kalau untuk balap ya. Itu. Ya listrik nih langsung gak ada suaranya. Iya, gak suaranya. Dan kita gak ngerasain feel dari mesin. Betul gitu. ya. Iya. Balap kita yang ngerasain apa sih? Performa mesin dong. Betul. Sedangkan listrik ya tinggal gas ngeng. Gas. Udah kayak pocong gitu lah loncat. Iya. Tapi gokil, torsinya instan bos. Tapi flat torque dia. Iya. Kalau listrik tuh flat torque. Tapi Tesla ngeluarin kenceng sih. Cuman Tesla udah banyak juga Pak. Yang tadi Mas sebut udah banyak juga penggunanya di Indonesia. Banyak. Oh, udah banyak ya? Banyak. Oh udah banyak. Iya. Harganya mungkin masih miliar. fantastis ya miliar. Iya. Kenapa orang juga sekarang masih mikir-mikir karena harga baterainya sendiri pun mahal katanya. Mahal. Udah gitu kalau kita punya mobil listrik kita harus menyiapkan charging station di rumah. Ya. Dan itu yang notabene kita harus naikin daya listrik kita di rumah. Itu. Jadi masih banyak ya Pertimbangannya sih banyak ya. Kalau gue pribadi sih belum sampai untuk kesana sih. Nah itu yang mau saya tanyain. Kira-kira Om berdua mau beralih ke listrik nggak? Belum sih. Ya? Iya, belum. Kan kita di selain Entusias Bogor ya, bukan listrik Entusias Bogor. LEB. Dan ini sih Mas, diesel ya. Sekarang semua angkutan umum juga masih dinilai paling ekonomis ya. Mesin-mesin diesel tuh. Ya? Iya. Paling ekonomis, terus bengkel juga spare part segala macam juga cover lah. Indonesia masih benar. Masih panjang nomor diesel Indonesia. Menurut kita sih. Oke. Menurut dari teman-teman Diesel Entusias Bogor ya. Nah untuk pengalaman khusus yang bisa dibagikan ini dari teman-teman Diesel Entusias Bogor apa? Pengalaman menarik selama berkomunitas ini 1,5 tahun ini. Pengalaman kita dengan mobil diesel kita ya. Istilahnya. Iya. Kenapa sih kita benar-benar jadi cinta banget nih sama mesin diesel ya? Karena kebetulan saya pakai Fortuner. Beberapa kali ikut ya dari tahun lalu kita setiap seri nggak pernah putus ikutan. Pengalaman di mobil kita dengan modifikasi yang nggak memerlukan budget yang banyak, tapi time-nya udah bagus tuh dibandingkan dengan teman-teman yang pakai mobil bensin ya. Spend money-nya lebih gokil lagi, tapi time-nya bisa sama kita ya. Tadi kalau dicontohkan ya kalau kelas FFA sama Monis gimana tuh? Ya kita kalau bicara mobil diesel dan perbandingan modif ya, kita nyiapin duit 500 juta nih misalnya. Kita mau bikin mobil bensin, taruh kita mau ngebangun mobil K-Series Honda, biaya 500 juta tuh udah belum bisa kenceng sih Mas. Gitu. Cuman kalau di diesel kita nyiapin di bawah 100 aja tuh udah di bawah 100 udah bisa kencang. Cuman kalau mau pol sampai FFA sih bisa 300-400 lah udah kenceng. Udah pasti gitu. Kenceng ya. Udah pasti kenceng. Oke. Sementara untuk di car series belum tentu ya. Mana? Disebut merek. Ya kan itu sebagai contoh. Gitu loh. Bensin gitu. Mesin bensin gitu. Jadi itu pengalaman menariknya itu gitu. Jadi ayo pakai diesel karena kita budgetnya nggak banyak. Dan spare part juga nggak kelihatan Mas, harganya itu beda jauh. Makanya lebih ekonomis di diesel. Dan itulah salah satu penyebabnya kenapa diesel sekarang tuh menjamur gitu. Satu masih bisa kenceng, masih bisa bawa keluarga. Contohnya dia pakai Fortuner, bisa kenceng, bisa ngebut, masih bisa pulang kampung, ngebut di Cipali, dari mana masih enak gitu. Tiba-tiba mau nyentul besok, tinggal ganti ban, tinggal nyeperin apa aja. Simple gitu. Ya. Enaknya. Dan iri. Kalau mobil bensin kita upgrade pol, mau kencang sampai FFA, kan nggak bisa kita mau daily, apalagi mau ke Jawa. Betul. Kita mikir asik pakai diesel. Dan irit lagi Mas, gua kemarin kalau tahu 15,5 km per liter. Irit banget tuh. Korkot aduh. Bahan bakarnya apa tuh? Bahan bakar aduh. Spill bahan bakar nih. Aku pakai biosolar tapi aku pakai aditif ya. Pakai aditif ya.
Oke. Tadi udah ditanyain belum ya? Udah dong. Udah ya. Aditif ya, penggunaan aditif penting banget ya. Penting. Ulang aja nggak apa-apa. Saya tadi mati lampu ya. Make sure aja, make sure. Nah, ada nggak tips atau rekomendasi tertentu dari teman-teman DEB tentang pemilihan aditif ini? Tips. Trik. Ya selama ini kan Mas kan udah cobain beberapa brand nih. Pasti ada. Tipsnya pilihlah brand yang terpercaya. Itu aja Mas. Emang ada nggak terpercaya? Hah? Emang ada nggak terpercaya? Oh, kemarin sempat Mas saya ada di saya di pit itu disamperin. Nah, Gitu. sama brand lah. lah ya. Gitu. Terus Dia mau endorse saya. Ada satu barang lah dan beserta aditif gitu. ya Cuman saya dikasih tuh. pernah dengar nggak sebelumnya brand ini? Nggak pernah. Cuman tiba-tiba datang ke pit. Tiba-tiba datang ke pit ngasih dan saya nggak pakai. Oh dia ngasih nih. Cuman sampai sekarang Mas belum pakai. Nggak pakai. Kenapa? Saya nggak percaya. Nggak coba di searching dulu. Walaupun di situ ada Kenaikan segala macam lah penjelasan gitu. Cuman saya kredit saya kalau terlalu kritis saya kalau sama brand gitu. Apalagi yang dipakai buat mobil kita ya. Iya. Iya. Gitu. Atau kalau misalkan dipakai di mobil Mas Gali, Itu nggak apa-apa. Biar aja dia Enak aja. buat dites ke mobil Mas Gali. Tapi kan pada prinsipnya sebenarnya aditif ini kan ya setan booster ya. Iya. Artinya ya pasti sudah melalui beberapa riset. Tapi kan balik lagi ke kita kan edik tuh sama ya kalau lebih safety-nya brand-brand gede lah, gitu bahasanya yang lebih. Jadi kita nggak ada worry gitu. Kalau kita pakai brand yang benar-benar ternama gitu kan, mau masukin aja, mau pakai aja gitu. Kita nggak usah khawatir sama ini benar begini nggak. Betul. Ini akan ngerusak atau enggak gitu. Bener banget. Ya, betul. Soalnya kan kalau brand besar kan pasti research-nya udah pasti lama Mas. Iya, ada uji. Dan nggak sembarangan gitu Iya, sampai dia nge-publish untuk ke konsumen gitu loh. Sama kalau di diesel ya pernah denger ini nggak Mas? Solar basi. Kalau jarang nyalain mesinnya, kan mesin nih dia ngendep ternyata dia full tank nih. Kayak kemarin kan kebetulan mobil lama nih di bengkel kita repair ya. Kebetulan waktu itu penuh tuh, penuh full tanki lah istilahnya pas kita taruh. Mobil nggak dinyalain, pas nyalain ternyata mandek. Ada sedikit perubahan dari si solar itu sendiri gitu loh. Ya mungkin itu terlihat dari mana? Asapnya. Pas nyala itu asapnya putih. Iya. Putih. Asapnya agak putih dan agak banyak juga gitu loh. Jadi mungkin kalau pakai aditif harusnya bisa lebih membantu sih. Harusnya ya. Lebih menjaga juga ya Mas ya, menjaga. mengantisipasi ya Mas ya. Oke. Benar. Nah terakhir nih Mas, satu pertanyaan lagi terakhir nih. Satu kata yang tergambarkan ketika Mas mendengarkan oli PTT Lubricants itu apa? Satu kata aja. Kata loh, bukan kalimat loh. Ya udah kalau misalnya mau kalimat, apa? Kalimat ya. Satu kalimat aja. Loh, Bagus. Dari Mas Gali. kalau satu kata ya. Ya. Kalau dari gue buat PTT sih terkenal. Terkenal.